salasun tahiyat. Sudah dibaca. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang ke 5 nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari kelima, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini di kajian rutin kita setiap Senin yang genep ya. Kita mengkaji kitab Sulatsiyat Nabawiyah atau syarah 120 hadis Sulasi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di hari yang kelima dari bulan Ramadan ini, mari kita saling mengingatkan diri kita sendiri. 5 hari atau 4 hari yang lalu itu sangat cepat kita melewati dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hari-hari yang ke depan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita sampai selesai daripada bulan Ramadan. Karena besarnya keutamaan, besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang memanfaatkan waktu-waktunya untuk ibadah dan taat di dalam bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan pahala, Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan ampunannya. Tiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Yang tentunya kita sangat berharap agar kita termasuk golongan mereka yang mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari azab api neraka. Tentunya kita berharap ya, sebagaimana kita masuk dalam bulan Ramadan, maka kita keluar, kita berharap mendapatkan ghanimah pahala yang sangat besar, ghanimah berupa ampunan dari sisi Allah Tabaraka Ta'ala, dan ghanimah berupa kebebasan dari api neraka dan berlindung kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala dari termasuk golongan orang-orang yang masuk Ramadan tapi keluar tidak dapat apa-apa. Ya, karena memang ada di antara manusia yang masuk Ramadan keluar dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan, nggak dapat pahala. Maka orang yang keluar dari Ramadan nggak dapat ampunan, nggak dapat pahala, berarti dia dapat dosa, dia bawa dosa berarti.
dan dosa yang dilakukan dalam bulan Ramadan, maka itu berlipat ganda dosanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka semoga Allah senantiasa menyertai kita dengan taufiknya, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk taat kepadanya, dan Allah mencabut dari diri kita segala sifat lemah dan malas untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita giat ya menambah amal soleh kita, menambah salat sunnah kita, menambah qiyam kita, menambah tilawah kita, dan seterusnya untuk memanfaatkan waktu-waktu yang utama ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, materi kita di pagi hari ini sampai pada ats-tsulatsiyatu tsaniyatu wal khamsun, sulasiyat yang ke-52, yaitu salasun la la'ba fiha, 3 perkara yang tidak ada main-main padanya, atau tidak ada main-main dalam 3 hal, 3 perkara. Itu kita akan bicarakan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatun, 3 perkara, jidduhunna jiddun, seriusnya adalah serius, wa hazluha jiddun, dan main-mainnya adalah serius, kelakarnya adalah serius. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah an-nikahu, nikah, wat-talaqu, talak, war-raj'atu, dan rujuk. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Ibnu Majah, wal haditsu hasanun, dan hadis ini hasan, ya, dihasankan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Di dalam suatu lafaz yang lain, wa fi lafzin, dalam suatu lafaz, thalathun la yajuzu fihinna al-la'ibu, ada 3 perkara yang tidak boleh ada permainan pada 3 perkara itu. Tidak boleh main-main, tidak boleh ada senda gurau di dalam 3 perkara itu. Apa itu? At-talaqu, talak, wan nikahu, nikah, wal idqu, dan pembebasan budak. Ya, wa fi isnadi, dan di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, yang dikomentari ya di sini Ibnu Lahiyah ini hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga Abdul Razak, ya, saya tambahkan di sana takhrijnya. Kemudian juga ada riwayat yang lain, wa an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, arbaun jaizatun, ada 4 perkara jaizatun yang menjadi sah, idza tukullima bihinna, jika dibicarakan dengan ke-4 perkara itu. 4 perkara ini akan jadi sah, ya, jika dibicarakan. Artinya dikatakan, sudah terucap melalui lisan. Menurut kaidah yang sebelumnya, apakah dia main-main, bersenda gurau, ataukah serius? Sah, ya. Apa itu at-talaqu, talak? Ya, kemudian yang berikutnya adalah al-ataku, pembebasan budak, wan nikahu, nikah, wan nadhru, dan nadhar. Talak, pembebasan budak, nikah, dan nadhar, ya, dan nadhar. Dan kesimpulan daripada hadis ini, jamaah sekalian rahmati rahimakumullahu taala, mana kita sebutkan di sana hadis ini dhaif yang ini, ya. Sebagian komentar saya masyhur Hasan Ali Salman yang saya sebutkan di fotonya, ya, itu takhrij dari beliau, ya. Saya tambahkan di terjemahannya itu takhrij Syekh Masyhur Hasan Ali Salman, ya, tentang hadis ini. Beliau komentari, intinya adalah hadis ini dhaif, yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang bicara tentang 4 perkara, at-talaq, wal ataq, wan nikah, wan nadhru, dan nadhar. Kemudian dari riwayat lagi yang lain, wa an aliyin, dan dari Ali radhiyallahu taala anhu, thalathun la la'iba fihinna, 3 perkara tidak ada main-main pada 3 perkara itu, yaitu at-talaqu, wal ataqu, wan nikahu, talak,
Al-ataqu pembebasan budak, wan nikahu dan nikah. Perceraian, pembebasan budak dan nikah. Lalu juga ada riwayat yang lagi wa an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, salasun, ada 3 perkara al-laibu fihinna kal jiddi, berkelakar, bersenda gurau, bermain-main padanya itu seperti serius. At-talaqu wan nikahu wal itqu, talak, nikah, dan al-itqu pembebasan budak. Ya, ini juga dikomentari oleh Syekh Mansur Ali Hasan Salman. Hadis ini juga dhaif. Kemudian juga ada lagi riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qala, dia berkata, an-nikahu jidduhu wa la'ibu sawaun, nikah seriusnya dan main-mainnya adalah sama hukumnya. Ya, ini juga dikomentari oleh Syekh Masyhur Hasan Ali Salman. Ini hadisnya juga dhaif, ya. Kesimpulannya adalah dhaif karena ada riwayat yang mu'dhal. Ini dari Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian di sini kata mu'allif, ya, mana tadi? Wa hadhil atharu rawahunna Abu Hafiz Al-Akbari atau Al-Ukbari. Dan athar-athar ini diriwayatkan oleh Abu Hafiz Al-Ukbari. Abu Hafiz Al-Ukbari. Di mana di situ di kutub saya sebutkan Syekh Mansur Hasan Ali Salman berkata, Ibnu Taimiyah di dalam Bayanu Ad-Dalil menisbahkan keseluruhan asar ini kepada Abu Hafiz Al-Akbari juga. Ini juga semua riwayat ini disandarkan kepada Abu Hafiz Al-Akbari, ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Mansur Hasan Ali Salman. Kemudian wallahu ta'ala yaqulu fi kitabih. Kita kembali ke perkataan mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah, wallahu ta'ala yaqulu fi kitabih, sementara Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, wa idza talaqtumun nisaa, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, kemudian mereka telah sampai kepada ajal mereka, yakni masa batas waktu iddah mereka, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahan mereka, rujuklah mereka bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, au sarrihuhunna bima'rufin, atau kalian lepas mereka, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya, ditahan, yakni rujuk, atau dilepas, yaitu dilanjutkan perceraiannya dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna, dan jangan kalian menahan mereka diraran, dengan dalam keadaan memberi madarat, merugikan mereka. Lita'tadu, ya, yang karena hal itu kalian akan berbuat melampaui batas. Ayat ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala berbicara tentang perceraian. Perceraian dalam Islam itu hukumnya apa, Bu? Makruh atau mubah atau wajib atau sunnah? Perceraian dalam Islam hukumnya apa, Bu? Halal atau haram? Perceraian dalam Islam, Bu, halal atau haram? Halal. Ya, mubah. Ya, halal atau mubah. Nah, tergantung kemudian di dalamnya orang yang bercerai ini, dia bercerai itu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang mungkar. Nah, tergantung kemudian. Ya, perceraian itu terjadi adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diingkari terjadinya adanya perceraian itu. Cuman kan kemudian apa? Tergantung caranya, dengan cara yang ma'ruf atau cara yang mungkar. Kalau dengan cara yang ma'ruf,
Ya, dan itu yang diajarkan oleh Islam. Suami menceraikan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ya, menceraikan istri dengan cara yang ma'ruf, di antaranya dengan banyak sebab. Ya, dengan banyak sebab, karena sudah tidak cocok misalkan dan seterusnya. Walhasil dengan berbagai macam sebab dan pertimbangan dari kedua belah pihak, misalkan kemudian terjadilah perceraian. Diceraikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sebaik-baiknya. Tatkala diceraikan, maka sang istri menunggu selama 3 kali haid. Ya, menunggu dia 3 kali haid di rumah suaminya, dalam keadaan dia tetap untuk melayani suaminya, ya, seperti hanya dia saat dia, ya, karena statusnya dia masih istri, cuman menunggu masa haid, ya, menunggu masa iddah. Dia melakukan aktivitas sebagai seorang istri, karena disebut dalam Al-Quran masih sebagai istrinya. Dan suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia sampai 3 kali haid. Setelah selesai masa iddah, kalau di dalam masa iddah suami kemudian berpikir ulang, lalu ingin merujuk, ya rujuk tanpa ada nikah ulang, tanpa memperbarui nikah, tanpa ada mahar baru. Tapi kalau sudah sampai di masa iddah selesai, baru kemudian suami ini ingin rujuk kembali, ya, maka dia harus melamar kembali. Harus ada akad nikah baru, ada saksi didatangkan baru, ada mahar baru. Ya, kalau dia rujuknya di luar masa iddah. Nah, kalau di luar masa iddah, maka itu harus sesuai dengan persetujuan istri. Istri setuju enggak dirujuk. Kalau masih di dalam masa iddah, maka tidak perlu butuh persetujuan istri. Istri harus mau dirujuk di dalam masa iddah. Di dalam masa iddah, tapi ternyata suami ingin merujuk, ya, maka istri tidak punya hak untuk menolak kalau di dalam masa iddah. Kalau di luar masa iddah, maka istri punya hak untuk menolak. Tatkala kemudian dia tidak dirujuk sama suaminya, maka ma'rufnya seperti apa? Dia dikembalikan ke rumah orang tuanya, diantar ke rumah orang tuanya dengan cara sebaik-baiknya, lalu diberikan nafkah kalau dia punya anak, ya, dan anaknya ikut ibunya, ikut istrinya misalkan, karena masih kecil-kecil membutuhkan perawatan seorang ibu, maka dia menafkahi anak-anaknya dan membayar ibu anak-anaknya. Itu ma'ruf, ya. Itu yang diajarkan di dalam Islam, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun kenyataan seperti ini kita dapati di masyarakat kita seperti itu atau tidak seperti itu, Bu? Yang banyak perceraian yang terjadi itu bil ma'ruf atau bil mungkar? Bil mungkar. Rata-rata bil mungkar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tidak bil ma'ruf, tidak dengan cara yang ma'ruf. Rata-ratanya seperti itu. Ya, perceraian yang datang karena kezaliman kemudian bercerai, setelah bercerai zalim lagi. Ya, apakah itu kezaliman dari sisi istrinya atau mungkin kezaliman dari sisi suaminya? Padahal di dalam Islam itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, perceraian itu solusi atau bukan? Ibu-ibu, perceraian dalam Islam itu solusi bukan? Solusi paling akhir, itu solusi paling akhir sudah. Ya, karena dua pasang suami istri sudah nggak bisa ketemu, nggak bisa disatukan dan sebagainya seterusnya, akhirnya solusi terakhir ya sudah bercerai. Tapi itu bil ma'ruf. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam di antara keduanya. Suami tetap memberikan nafkah kalau punya anak. Ya, anaknya ikut dengan mantan istrinya, maka diberi nafkah. Ibunya, yakni mantan istrinya, dia nafkahi, dia bayar sebagai upah ngerawat anaknya. Bukan hanya uang makan anaknya saja, tapi
napa jenenge biaya perawatan harus dibayar. Bil ma'ruf ala qadri istitaati, sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau masalah perceraian, ya kalau masalah nafkah, Allah tidak akan bani jiwa satu jiwa kecuali apa yang Allah kecuali apa yang bisa dia berikan kepada istrinya atau mantan istrinya. Ya, kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari rezekinya sesuai dengan apa yang dia mampu, begitu. Ya, mas sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian hubungan masih tetap baik, gitu ya, karena perceraian itu adalah solusi. Ya, tidak ada mantan mantu, tidak ada mantan mertua. Betul Bu? Betul Bu? Betul, tidak ada mantan mantu dan mantan mertua, tidak ada. Hubungan tetap baik. Kenapa? Karena menantu dengan mertuanya itu mahram lil abad, mahram seumur hidup. Bukan hanya saat dia masih jadi suami istri saja kepada mertuanya itu mahram, enggak, itu lil abad. Ya, itu menjadi mahram seumur hidup. Hanya dengan sekedar akadun nikah, dengan sekedar akad nikah, maka menjadi mahram. Maka masih punya kewajiban untuk menyambungnya, gitu ya. Masih punya kewajiban untuk sambung, tetap sambung, begitu. Ini sudah nggak jadi mantunya, misalkan tetap, ya, tetap mahram datang. Apalagi napa jenenge rentetane ambek putu, kan begitu ya. Jangan sampai kemudian begitu perceraian ini yang banyak terjadi, subhanallah, gitu ya. Ibunya tidak mempertemukan anaknya dengan bapaknya, nggak oleh. Bahkan ya ada yang mengatakan ngajari anaknya, kalau ditakoni di bapakmu jawaban mati. Subhanallah. Padahal bapaknya seurip, gitu ya. Tatkala ngurus untuk sekolah, misalkan begitu diurus apa surat yatim piatu. Wis iki wae anak-anak yatim, bapak ikano, bapak mati. Padahal si urip. Nama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Ya, kemudian ada lagi nyuruh napa jenenge anaknya itu untuk manggil bapaknya jenenge. Ingat lho, cucu bapak lho, jalan jenenge. Subhanallah, ya, seperti itu. Mengajari anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya. Ya, jadi yang ada masalah itu kan orang tuanya. Anak gak oleh melok, gak digatut-gatut, no, begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Makanya di sini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih apa jadi pengikat. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahan dia dengan cara yang ma'ruf, lepas dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang sebaik-baiknya, ya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu tahan mereka untuk mendatangkan madarat. Ya, yang kalian kemudian kalian berbuat melampaui batas. Ada lagi suami yang memadarati istrinya. Bagaimana? Dikatung-katung. Ya, terkatung-kantung istrinya ini. Jadi istri yo enggak, ditalak yo enggak. Ya. Jadi istri yo enggak, ditalak yo enggak. Ditalak enggak, tapi enggak tahu dibelanjani. Enggak dikasih nafkah zahiran wa batinan. Ya. Ditalak enggak, tapi enggak dikasih nafkah. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kolek dhewe, mumet dhewe, begitu nggih. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi dikatung-katung. Ya, dikatung-katungkan. Bahkan tujuannya adalah agar apa? Agar istrinya misalkan ngolek khulu, nanti tidak akan menuntut macam-macam di pengadilan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, ada tipe-tipe yang seperti itu. Ini bil mungkar namanya. Dan ini dosa, ini zalim, wa malil zalimina min ansar, nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan apa? Penolong. Dia akan bunya. Napa bunya ini ke bahasa Indonesia? Napa Bu? Bunya bahasa Indonesia napa Bu?
Angel golek padanan nggih. Ya, dia nanti akan binasa pada hari kiamat. Dan nanti dia akan celaka pada hari kiamat karena dia berbuat zalim. Ya. Wa may yaf'al dzalik, perhatikan. Siapa yang melakukan yang demikian? Menahan istri dengan cara yang mungkar, melepas istri dengan cara yang mungkar. Gitu ya, rujuk dengan cara yang mungkar, misalkan begitu ya. Kemudian cerai dengan cara yang mungkar, tidak ma'ruf. Lalu menahan istri, dicerai enggak, ya dinikah enggak. Ya, dinikahi yang enggak ditalak, tapi tadi itu enggak ada nafkah sama sekali, enggak direken, tapi tidak pernah menceraikan dan sebagainya, digantung-gantung seperti itu. Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukannya demikian, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri, dia telah berbuat zalim. Dan kezaliman seperti itu, ini kan namanya kezaliman kepada manusia, kezaliman kepada istrinya. Maka kezaliman kepada sesama ini adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita telah mempelajari pada thulathiyat yang terdahulu. Az-zulmu thalath, kezaliman ada 3. Zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yaghfirullah, wa zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak diampuni, yang diampuni oleh Allah, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Yang diampuni adalah maksiat, yang tidak diampuni adalah syirik, dan tidak akan dibiarkan adalah kezaliman manusia kepada manusia yang lainnya. Termasuk diantaranya ini suami terhadap istrinya. Ini kezaliman yang nggak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti akan ada hisabnya pada hari kiamat. Istri nanti akan nuntut suaminya seperti itu. Ya, pasti itu hutang. Itu kezaliman di dunia, pasti akan ada balasannya pada hari kiamat. Tidak akan dibiarkan satu kezaliman pun ya bebas, lepas tanpa ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara kambing sama kambing saja ada hisab, ada qisas. Kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk saja nanti akan ada hisab, ada qisas di antara mereka. Bagaimana pula dengan manusia? Suami istri pun demikian. Kalau ada kezaliman di antara mereka, ada qisas pada hari kiamat. Ya, kecuali kalau mereka bertobat sebelum matinya, saling memaafkan, saling meridhoi. Kalau tidak, maka itu akan menjadi beban pada hari kiamat. Mari diingatkan oleh Allah di sini, wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukannya demikian, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Lalu Allah berfirman, wala tattakhidhu ayatillahi huzwan, dan jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah, maksudnya adalah hukum-hukum Allah itu huzwan, permainan. Ini adalah hukum Allah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main ini. Gitu ya. Jangan main-main dalam masalah urusan pernikahan. Jangan main-main dalam urusan talak, jangan main-main dalam urusan rujuk, jangan main-main dalam urusan apa yang terjadi setelah perceraian, jangan main-main. Ya, la tattakhidhu ayatillahi huzwan. Jadi ada hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pernikahan, yang berkaitan dengan perceraian, berkaitan dengan rujuk, itu ada hukumnya. Jangan dipermainkan, jangan main-main dengannya. Ya, ini pengingat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan akdun nikah, pernikahan itu disebut apa? Mitsaqan ghalidhan. Perjanjian yang kuat, yang sangat kuat. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, tidak gampang. Hanya seseorang mempermainkannya. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab di hadapan orang-orang tua, dan ada tanggung jawab di hadapan istrinya dan anak-anaknya tentunya. Ya, kalau kezaliman itu terjadi antara suami istri, jangan dikira itu dosanya hanya antara suami istri saja. Dan itu akan menyangkut orang tua. Misalkan seorang suami menzalimi istrinya, berarti dia telah menzalimi orang tua dari istrinya itu. Ya, di mana orang tua itu, jamaah sekalian rahimakumullah taala,
melahirkan putrinya, kemudian membesarkan putrinya, merawat putrinya, gitu ya, sampai besar, sampai kemudian layak untuk menikah. Datang seorang laki-laki, tidak pernah punya jasa apapun, gitu ya, tidak pernah tidak pernah melok-melok belas wis, gitu ya. Moro takon kula karep yuga sampeyan. Didelok areke yo apik rupane. Tawari nang anake, kan gelem nak ambek iku. Purun, ya wis, langsung dikekno, Bu. Betul gitu, Bu? Betul, Bu? Ngenes enggak wong tuh? Ya, ngerumat mulai cilik tiba-tiba dikekno wong kan gitu nggih. Gambarannya kan ngono gambarannya nggih. Kan begitu ya. Nah, seperti itu ternyata kemudian dikecewakan coba. Ya, setelah itu kemudian dikecewakan, anaknya dizalimi coba. Bukankah itu juga kezaliman kepada orang tua? Kezaliman enggak itu, Bu? Zalim itu. Jadi jangan dianggap remeh hal seperti ini. Gitu ya. Ini banyak hal tuntutan-tuntutan itu nanti pada hari kiamat. Ya, banyak hal tuntutan-tuntutan nanti pada hari kiamat. Makanya kan tidak berlebihan misalkan seorang orang tua misalkan ya orang tua pengantin perempuan misalkan dia ngancem menantunya. Ya, aku telah mendidik anakku dan seterusnya gitu. Saya pernah melihat waktu akad nikah itu, ya. Kemudian dia memberikan, kalau ternyata kamu tidak memberikan haknya, mendolimi dirinya, tidak menyelamatkan dia dari azab api neraka, kamu jadi musuhku nanti pada hari kiamat. Oh, sampai ngono bapak nih ya. Baik. Nah. Ya kalau bicara begini aku elingan aku dhewe. Baik. Ya anak wedok kabeh ya. Baik. Mana tadi? Wala tattakhidhu ayatillahi huzuwan. Jangan kalian menjadikan ayat Allah sebagai huzuwan, permainan. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmatallahi alaikum, nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Nah ini disuruh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya alaikum di sini maksudnya adalah kepada kalian kaum laki-laki. Ya, alaikum kepada kalian kaum laki-laki. Nikmat Allah kepada kalian. Disuruh eling-eling, ingat-ingat ini agar tidak mendolimi istrinya. Ya apa nikmat Allah itu apa sih? Nikmatnya tadi yang kita sampaikan. Gak melok ngerumat, gede dijaluk dikeno. Kan itu nggih? Gak melok ngerumat, gede dijaluk dikeno gitu. Baik. Ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah ini harusnya ya niki kudune pengajian kaum laki-laki kan itu nggih. Pengajian ibu-ibu paling rungono ngono ya. Ini pengajian kaum laki-laki. Jadi wadhkuru nikmatallahi alaikum. Lalu wa ma anzala alaikum minal kitabi, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian minal kitabi dari Al-Qur'an wal hikmati, dan hikmah, yaidukum bihi, dia memberikan mauidhah, nasihat ya kepada kalian dengannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, disuruh bertakwa. Wa'lamu, dan ingat, annallaha bikulli syai'in alimun, Allah itu Maha tahu dengan segala sesuatu, Maha tahu. Ya, tatkala ada perselisihan di antara suami istri, Allah Maha tahu mana yang zalim dan mana yang dizalimi. Ya, mana yang zalim dan mana yang dizalimi. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya, kan kita sering didatangi orang permasalahan rumah tangga. Waduh, permasalahan rumah tangga ruwet, Bu ya. Istri datang sendiri, cerita versinya sendiri. Lalu besoknya suaminya datang sendiri, cerita versinya sendiri. Sing ngrungokno puyeng, Bu. Iki ya apa? Ya, kita nasihatkan kalau datang ke sini itu duanya. Ojo masing-masing datang gitu ya. Saling membela diri, ya. Datang dengan versinya sendiri-sendiri. Lalu juga ketemu dengan
Napa jenenge suami egois, ya itu ya. Tatkala datang berdua, lalu dia pesan kepada istrinya, iling-iling, ngarepe Ustaz, aku aja dielekno lho. Kuwi maksudnya apa? Ngarepe Ustaz, aku aja dielekno lho. Lah terus ngomong apa? Yang namanya ada permasalahan, perselisihan gitu ya, mesti masing-masing akan menceritakan apa? Apa Bu? Apa yang dia rasakan dari apa yang diperbuat oleh pasangannya, ya mesti aja cerita yang negatif-negatif kan begitu nggih. Lah gak gawe cerita lah semua ngomong apa? Ya gak usah masalah lek ngono kan. Subhanallah. Ada seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Makanya disuruh apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah itu tahu dengan segala sesuatu. Allah Maha tahu mana yang zalim dan mana yang terzalimi. Kalau manusia ya hanya menghukumi secara zahir saja. Ya, zahirnya saja. Mana yang zahir secara zahir, mana yang salah dan mana yang tidak salah, mana yang zalim dan mana yang zalimi secara zahir saja. Sesuai dengan informasi yang masuk kepada kita. Kita menilai istrinya, menilai suaminya, lalu apa yang harus dilakukan di antara keduanya. Nah, seperti itu jemaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan kata mu'allif, waqad kana rajulu yutalliqu fil jahiliyah. Dulu ya ada di masa jahiliyah itu seorang laki-laki yang menceraikan. Ya, wa yankihu wa yu'tiqu, dia menikahi dan memerdekakan budak. Wa yaqulu, lantas dia berkata, ana talaqtu wa ana la'ib, aku menceraikan tapi aku main-main. Tak ceraikan tapi aku main-main, kayak itu enggak serius. Gitu ya. Jadi dia ceritakan kepada istri, dia menceraikan istrinya ya main-main. Ya, misalkan dia cerita kepada orang-orang di teman-temannya, wis aku saiki gak bojo, wis tak ceraikan kabeh seluruh istriku. Ya wis kan, namanya itu wis keluar, itu berarti dia telah menceraikan apa? Seluruh istrinya. Nah, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu dia mengatakan, ana laib, aku main-main kok enggak serius. Fa anzalallahu hadhil ayata sabiqah. Maka Allah turunkan ayat ini, wal ma'na la tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban wa lahwan. Kalian jangan jadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukumnya sebagai permainan dan kesia-siaan senda gurau. Fa innaha jiddun kulluha. Karena semuanya itu adalah fa innaha jiddun kullaha. Karena semuanya itu adalah serius. Faman hazala fiha lazimatu. Maka siapa yang bermain-main ya tentangnya ya, maka menjadi wajib baginya, menjadi harus baginya. Maka hukum apa yang dia ucapkan itu telah mengikat dia. Kalau dia mengatakan telah kuceraikan istriku, berarti istrinya telah dia ceraikan. Maka fafi ibtalu amril jahiliyah. Maka di dalam hadis ini ada pembatalan perkara jahiliyah, wa ta'zizul ahkam syar'iyyah, dan penguatan hukum-hukum syariat. Dan mas sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, ada seorang suami berkata kepada istrinya begini. Ini sang suami cerita kepada saya sendiri. Saya pernah ngobrol sama istri. Dek, dalam keadaan apa? Tidak ada angin, karena hutan, karena angin. Dek, iya boleh saya pegatan naik. Kata istrinya, ayo. Wis tadi. Iki opo wong iri ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Ya, itu bukan permainan masalah kata-kata ini, ya. Itu sudah, itu jatuh talak sudah. Ya, dia mengatakan seperti itu kepada istrinya, ya. Tidak boleh hazl. Wal hazlu, dan hazl ya itu an yurada bi syai'i ghairu ma wudi'a lahu bi ghairi munasabatin bainahuma. Suatu ungkapan yang diinginkan dengannya adalah selain perkara yang diperuntukkan untuknya tanpa adanya kecocokan di antara keduanya. Wal jiddu, sementara al jiddu ma yuradu bihi ma wudi'a lahu aw ma saluha lahu al-lafdhu majazan. Sementara al-jiddu adalah suatu ungkapan yang diinginkan dengannya adalah perkara yang diperuntukkan baginya atau perkara yang lafadznya cocok baginya secara kiasan. Maknanya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, hazl ya intinya adalah lafadznya itu A tapi yang dia maksud B.
gitu ya. Kalau jid lafadznya a yang dia maksud a, gitu ya. Tetapi kalau dalam masalah talak, nikah, kemudian rujuk, ya hadis pertama yang sahih tadi, talak, nikah, rujuk, maka sekalipun orang itu niatnya adalah B, tetapi lafadznya A yang dihukumi, Bu, A, ndak niatnya nggak dihukum plus. Yang dilihat adalah dohirnya, apa yang keluar dari lafadznya, ya, apa yang keluar dari lafadznya. Maka dihukumi jiddun, dihukumi serius, nggak dihukumi niat. Ya, kalau lafadznya jelas, ya, dia berkata kepada istrinya kamu tak ceraikan, lafadznya jelas, tapi niatnya lain, ya, tapi niatnya lain, kakak guyon misalkan itu, ya. Ya, kayak ini sudah jatuh talaknya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian kata mu'alif, falau anna syakhsan ruziqa bibintin, seandainya ada seseorang dia diberi rizki seorang putri, walaqiya sahibahu al-anisa, lalu dia bertemu dengan sahabatnya, temannya al-anis sing jomblo. Di situ kita terjemah bujang lapuk. Bujang lapuk, dikatakan rajulun anis dan imra'atun anisah, ya. Rajulun anis bujang lapuk, ya. Kalau imra'atun anis perawan tua, ya, dengan dia nikahkan dengan walak ya sahibul anis wa arada an yumazziha ma'hu, lalu dia pengen untuk bercanda dengan dia, faqala, lalu dia berkata, zawwajtuka ibnati, kunikahkan kamu dengan putriku, ya. Falau qala sahibuhu qabiltu, seandainya temannya mengatakan ku terima, faqad tammal aqdu wa waqa, maka akad telah sempurna dan terjadi. Guyon ini. Lah kon suwe gak rabi-rabi, wis kon tak rabeno ambek anakku, tak terima, langsung ngono. Sudah, itu jadi istrinya. Karek bayar mahar. Marut ditekano napa? Walimah sebagai saksi. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Gampang nih akad nikah nih. Gampang ya. Si mempersulitlah adatnya. Kita ingat Sa'id bin Musayyib, ya. Ingat ceritanya Sa'id bin Musayyib, Bu? Dia punya murid beberapa pekan tidak datang. Kok gak kelihatan muridnya ini, gitu ya. Satu ketika habis subuh, muridnya datang, ditanya sama Sa'id bin Musayyib, berapa hari gak datang? Kenapa? Saya sibuk merawat istri saya wafat, saya sibuk ngurusi pemakamannya dan seterusnya, ya, berkaitan dengan takziah orang datang dan sebagainya, sibuk. Oh, sekarang tidak punya istri? Iya, gitu ya. Sudah selesai. Kemudian sore harinya dia pulang, Sa'id bin Musayyib datang ketuk pintu, Assalamualaikum salam. Siapa? Sa'id. Maka dia pikir tuan rumah ini, muridnya tadi itu tidak ada di Madinah, orang Sa'id, namanya Sa'id kecuali Sa'id bin Musayyib. Lalu dibuka pintunya, karena perawakan Sa'id bin Musayyib itu besar, tinggi besar, di belakangnya ada putrinya nggak kelihatan dari depan. Maka dia berkata, aku nggak suka kamu malam ini tidur sendirian. Ini putriku jadi istrimu. Wis diterima. Sudah jadi istrinya, ya, diakad langsung di pinggir, di ngarepe lawang. Ya, diakad ngarepe lawang, Bu, langsung Bu diterima, ya. Ya, setelah itu masuk rumah, kata ibunya, siapa iki? Ini putrinya Sa'id bin Musayyib, ya. Dia dinikahkan dengan saya sama bapaknya. Kata ibunya, jangan disentuh sampai tak adakan walimah, gitu ya. Sampai kemudian diadakan walimah, ngundang, baru kemudian mereka hidup serumah. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kalau nikah ini tidak ada main-main.
Ya, akad nikah ada main-main. Ya makanya di negeri kita subhanallah ya ada akad nikah sampai diulang-ulang, sah enggak sah. Gara-gara enggak langsung angkah tuka wa zawwajtuka kan ya. Gendredeg manten lanang ndredeg gitu. Kobil tuh nikah dan seterusnya ndredeg gak langsung. Sah, enggak sah, ulang, dia ulang bolak-balik. Ket mang wis sah itu, Bu. Ya. Kenapa? Karena enggak ada main-main dalam akad nikah. Wis itu wis sah, masih ndredeg, masih kelira-keliru wae gitu ya. Masih gak jawab kobil itu tak terima, Pak. Ngono sih sah, Pak. Ya. Tak terima, Pak. Ngono wis. Ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan. Walau anna syakhsan, dan seandainya ada seorang laki-laki tazawwaja imra'atan, dia menikahi seorang perempuan, wa kana ya'malani fi haqqlit tamtsili, lalu dua-duanya itu bekerja di bidang seni peran. Wa fi ihdal masyahidi, dan di salah satu napa jenenge adegan, ya, qala laha asna at-tamtsil, suami ini berkata kepada istrinya di saat main peran tadi itu, ya, peran anta to anti talik, kamu tak cerai. Ya sudah cerai, masih main sandiwara, masih main drama. Anti talik, kamu tak cerai, maka fa inna tutlaq alai, maka dia telah tutolak, maka dia telah diceraikan. Masih main drama, mana nggak boleh ya drama, napa akad-akatan marono talak-talakan oleh suami istri nih, gitu ya. Misalkan gini, bapak sama anak main apa jenenge drama begitu ya. Anake si wedok ada adegan drama itu napa jenenge nikah dengan pemuda begitu ya. Ini bapak asli ini main drama, mengatakan angkah tuka wa zawwatuka, ya sah, masih ya drama gitu ya, sah. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Wa kadzalika law qala rajulun limra'ati hazilan, demikian juga jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya hazilan, dalam keadaan main-main, tolak tuki, kuceraikan kamu, fatalaku yaqa'u bil ijma', maka talak itu jatuh secara ijma'. Wa haka hadzal ijma'a ghairu wahidin min ahli ilm, dan yang telah menyebutkan ijma' ini bukan hanya satu kalangan dari kalangan para ulama saja, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya, ini kita jadi ingat ada satu napa jenenge kejadian nih. Ada seorang suami, dia itu nikah lagi, Bu. Nikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, nikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, laki-laki seperti ini ya pengecut, Bung, ya. Ya. Saya pernah ditanya seperti dalam satu majelis, ada yang tanya tentang suami yang apa jenenge menikah lagi tanpa izin istrinya, tanpa diketahui oleh istrinya. Saya bilang ini suami pengecut. Ternyata orangnya ada di depan saya. Sembuh wis gitu ya. Nggak ngerti aku wis kan ono sing takon, ya bisa jawab ngono ae gitu ya. Nah, kejadiannya seperti ini, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Suatu ketika istri yang pertama ini curiga dengan suaminya ini, curiga. Kok ada yang beda ya kan gitu. Curiga. Lalu suaminya ya dengan bahasa-bahasa apa jenenge gak bohong ya, tauriah ya. Karena suaminya termasuk ahli hukum. Suaminya termasuk ahli hukum. Dengan bahasa-bahasa tauriah gitu, gak bohong tapi tauriah. Lalu satu ketika dia buat ide dengan istri kedua. Kamu datang ke rumah gitu ya. Lalu curhato bahwasannya suamimu punya istri yang lain selain kamu. Kan bener dong ya? Curhato bahwasannya suamimu punya istri lain selain kamu. Gimana kira-kira solusinya? Dia datang kemudian dia curhat seperti itu di hadapan istrinya yang pertama.
Lalu dia berkata, iya masalahmu sama dengan istriku ini. Istri yang pertama, ini pada cucu nih, siji ambek loro. Masalahmu sama dengan istriku ini, ya gitu ya. Dia juga mengatakan aku punya istri yang kedua. Maka aku bersumpah demi Allah, kalau aku punya istri yang lain selain di ruangan ini, maka dia aku cerai. Betul Bu? Paham Bu maksudnya Bu? Ya, jadi dua-duanya ada di sana memang. Ya, jadi dia berkata kalau ada istriku yang lain selain di ruangan ini, maka dia aku cerai. Wis aman marwan Bu. Niki kalau cerita kan ya, sekedar cerita mali eling karena saya menerjemahkan makalah itu. Jadi eling. Itu di mana dulu makalah di mana ya? Di majalah Kiblat kalau nggak salah. Karena saya menerjemahkan. Taib. Artinya ya masalah talak ini yang dilihat adalah apa nih? Ucapannya, tidak boleh main-main. Demikian juga wa kadzal halu fir raj'ah. Demikian juga kondisi dalam masalah rujuk. Falau qala syakhsun, seandainya seorang berkata, ya, dia berkata, arja'tu zaujati, aku telah merujuk istriku. Wa kana qad talaqaha, dan dia telah mentalaknya, wa mazalat fil iddah, dan dia masih ada dalam masa iddah, faqad raja'at, maka dia telah rujuk ya, dengan ucapan. Ya, jadi rujuk dengan ucapan atau bil fi'il, ada rujuk bil qaul, ada rujuk bil fi'il. Rujuk bil qaul ya tadi itu, aku merujuk, apakah itu hazl atau jid, maka hukumnya jid. Atau dengan bil fi'il, ya dengan menggaulinya, maka itu sudah rujuk namanya. Ya, di masa iddah kemudian suami menggauli istrinya, maka itu hukumnya rujuk. Ya. Maka fa innar raj'ata tusalu bil waqa'i ma'an niyyah. Maka rujuk itu juga terjadi dengan apa? Berhubungan badan disertai dengan niat untuk merujuknya. Bil lafaz dan dengan lafaz, ya, arja'tuki wa nahwi dzalik, ya, dengan lafaz aku merujukmu dan yang semacamnya. Kemudian berikutnya qala Al-Munawi, berkata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala fi Faidul Qadir, dalam Faidul Qadir, fa idza qala, maka jika suami dia berkata raja'tuki adat ilaihi, aku telah merujuk kamu, maka sang istri kembali kepadanya. Wastahalla minna ma yastahillu min zaujatihi, maka menjadi halal dari sang istri apa yang menjadi halal dari istrinya. Jadi halal, ya, maka dia telah menghalalkan dari istrinya apa yang halal dari istrinya. Wa bihadza akhadha al-a'immah ats-tsalatsah, dengan pendapat inilah tiga imam itu berpendapat mengambilnya, ya. Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. Ya, kemudian wa yu'idduhu, dan yang menguatkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 67, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan, sungguhnya Allah merintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Kalau mereka berkata takhiduna huzwan, apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan orang-orang yang jahil, ya. Faja'ala al-hazwa fid dini jahlan, maka Allah menjadikan huzwan, ejekan, olok-olokan dalam agama itu adalah jalan sebagai kebodohan. Walan yulhaqul jahlu illa bi ahli, dan kebodohan itu tidak disertakan kecuali kepada pemiliknya, ya. Walidzalika, oleh karena itulah alal muslim, wajib bagi seorang muslim an yuhadzira, untuk waspada, hati-hati, min ittikhadhi hadhil ahkami, dari mengambil hukum-hukum ini abathan wa la'iban, ya, sebagai kesia-siaan dan permainan, ya. Jadi jangan sampai menjadikannya sebagai permainan, bahan mainan, ya. Wa khussat thalathatu bidzikri, dan ketika perkara itu dikhususkan penyebutannya li khuturati, karena bahayanya,
Ya, karena bahayanya dengan masalah apa ini? Ya wa ta'alluq ya bil furuj, terkaitannya dengan kemaluan, kaitannya dengan masalah zina, begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kan tidak sedikit gitu ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ada suami istri sudah talak cerai 3. Talak cerai, talak 3. Ya, sudah talak 3 tapi sik kumpul. Ada, Bu? Ada seperti subhanallah gak kena dielingno belas wis, belas. Ya, itu zina subhanallah. Sama sekalian rahman rahmakumullah taala. Itu zina. Ya. Ada kasus napa jenenge? Suami laki-laki ini ya menikahi kakaknya. Menikahi ada dua bersaudari, dinikahi kakaknya. Dua bersaudari dinikahi yang bosok kakaknya ya, napa sing barep. Diceraikan nikahi adike. Mereka kenapa? Sik kumpul sama sing barep subhanallah. Ya, tinggal serumah bisa. Gitu ya. Subhanallah. Sama rahmat itu terjadi subhanallah. Ya. Jadi yang paling banyak tadi itu sudah talak 3 tapi sik kumpul ya. Tidak boleh main-main ini. Makanya kan disuruh untuk mendatangkan saksi. Talak 1 ada saksinya, talak 2 ada saksinya. Begitu biar mengingatkan ya. Talak 3 pun demikian ada saksinya. Agar mengingatkan bahwasanya ini sudah bercerai. Ada yang mengingatkannya dan seterusnya. Ya, maka wa illa jika tidak demikian fa inna sahiha anna kulla tasarrufin yunaqadu bil hazri. Kalau tidak ya, jadi kalau tidak diperlakukan seperti ini artinya apa? Nikah, akad sama rujuk itu harus dengan jid, harus dengan niat. Gitu ya. Maka nanti akan ada orang membuat main-main masalah ini, gitu ya. Maka kullu tasarrufin yunaqadu bil hazri, semuanya akan dianggap candaan saja. Fa syar'u sana qadasata zawjiyah minal abzi bihadzal hukmi. Maka syariat itu menjaga kesucian suami istri dari permainan, mempermainkan hukum-hukum ini. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Itu 3 perkara yang tidak boleh main-main. Ya, main-mainnya itu serius dan seriusnya adalah main. Seriusnya adalah serius. Wah, niki efek rada ngantuk titik ini. Baik. Duh, semulia apa nih jam 10. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, pertanyaan. Nggih, monggo. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi intinya sang suami selingkuh. Kemudian terjadi mengeluarkan kata talak dari suami, menceraikan istri sahnya, lalu dia memilih selingkuhannya. Sebelum masa iddah suami pengen rujuk.
Apakah istri ini punya hak untuk menolak? Iya, dia punya hak untuk menolak. Kenapa? Karena berkaitan dengan fahisyah, berkaitan dengan perbuatan keji. Ya, berkaitan dengan fahisyah. Ya, berkaitan dengan perbuatan keji. Dan itu ada hak bagi istri untuk gugat cerai. Kalau dia tidak mau suami tidak mau menceraikannya, maka istri halal bagi dia untuk khulu. Karena berkaitan dengan perbuatan apa keji, zina, gitu ya. Ini sekecil-kecilnya dosa. Ya, jadi berhak ya istri untuk menolak dan berhak istri untuk khulu. Bukan hanya sekedar berhak untuk menolak rujuk, ya, tapi dia berhak untuk khulu, minta cerai agar perceraiannya dibatalkan. Ya, kalau bicara hukum dibatalkan demi hukum, kan ya? Demi hukum Islam maksudnya. Dan mas sekalian rahimakumullah taala. Jadi boleh, ya dia boleh menolak karena keji, ya karena perbuatan keji. Seperti dalam ayat surah At-Talaq, ya. Dalam surat At-Talaq, Bu. Ya ayuhan nabi idza talaqtum an-nisa fatalliquhunna min iddatinna fa'atu iddah. Ini gak nyambung belajar kak kotek. Ya, artinya kecuali kalau mereka mendatangkan perbuatan keji. Ya, kalau tampak perbuatan keji, maka suami tidak perlu untuk menunggu masa iddahnya istri, sudah dipulangkan saja. Kalau ternyata istrinya yang melakukan perbuatan keji, ya. Syarat dia masa iddah tinggal bersama dengan suaminya selama masa iddah. Ya, kalau istrinya tidak melakukan perbuatan keji, tapi kalau melakukan keji langsung dipulangkan. Tidak perlu menunggu masa iddah bersama suaminya, tapi sudah masa iddah di rumah keluarganya sana, karena dia melakukan perbuatan keji. Ya, sama dengan istri. Ya, kalau suaminya melakukan perbuatan keji, maka dia boleh tidak tinggal bersama dengan suaminya, dan dia boleh untuk menolak rujuk. Nah, berkaitan dengan akad nikah misalkan. Ya, akad nikah ini menjadi sebab mahromiyah. Mahram itu ada karena nasab, ada mahram karena persusuan, dan ada mahram karena akad nikah. Mahram karena nasab itu mahram seumur hidup, mahram karena sepersusuan itu juga seumur hidup, mahram karena nikah juga seumur hidup. Gitu ya, tidak iso batal itu, Bu, ya. Jadi misalkan seorang perempuan nikah, maka suaminya mahram bagi ibunya, bagi ibu istrinya. Lalu ternyata cerai, lalu nikah lagi, suaminya mahram lagi. Ya nggak apa-apa pun, apa-apa. Di mahram akeh. Tambah mana, ya itu anakku rek, kan dia. Balik-balik nikah, ya seperti itu. Ya hukum, ya itu berlaku adalah hukumnya. Ya hukumnya memang seperti itu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, yang lain? Iya, didatangkan kemudian maharnya dan saksinya. Jadi kan hukum, ya. Jadi tatkala dia keperucut omong begitu, ya, kemudian ternyata diiyani ambek kancane gitu ya. Wis kon tak rabeno ambek adikku, tak trimo. Wis tadi, Bu. Ya. Maka kemudian langkah berikut, waduh lah aku mangkarepku dhewe, salahmu dhewe guyonan. Ya, tak terima aku saya ganti bojo adakno. Mumpung kon tawarno adikmu, tak terima. Nah, apa yang harus dilakukan berikutnya? Ya nawari siapa? Adike. Waduh aku keperucut omong, Dik. Mang sampean tak akad nikah mbek koncoku ya apa, Dik? Sing ndelok wonge cocok ya wis. Misal gitu nggih. Ndelok wonge gak cocok, misalkan begitu ya. Misalkan gak cocok ya bisa dibatalkan. Nggih, ya bisa dibatalkan. Artinya dibatalkan itu ya Mas rahimakumullahu taala menyampaikan kepada dia, adikku tiba gak gelem mbek kon. Gitu ya, seperti itu. Ya. Artinya akad nikah itu jadi sah. Tinggalkan kemudian dia datangkan mahar, ditanya maharnya apa, kemudian didatangkan saksinya bahwasanya telah terjadi akad nikah.
begitu. Nah, ya tetap ada mahar, ada saksi. Mahar belakangan, saksi belakangan, ya. Nah, nggih. Iya, khulu tidak jatuh talak, Bu. Khulu itu bukan talak. Khulu itu khulu. Kalau talak itu dari suami. Kalau khulu dari istri, maka nggak jatuh talak. Nggak dihitung jatuh talak satu. Jadi kalau misalkan istri khulu lo cerai satu ketika ketemu mana, ayo rabi pore, ayo wis. Ya wis itu akad nikah baru. Perceraian sebelumnya itu bukan cerai itu, Bu. Itu khulu, pembatalan akad nikah oleh hakim. Pemfasahan akad nikah oleh hakim. Kan khulu harus ke hakim. Harus ke pengadilan agama kalau negeri kita. Itu dibatalkan oleh pengadilan, bukan dengan perkataan suami. Begitu ya. Maka tidak jatuh talak. Sehingga iddahnya cuma sekali haid saja. Nah, yang lain, Bu? Waduh, sik suwe nih, Bu ya. Ya napa iki? Apa? Mulai isu nggih. Nggih, monggo. Tak perlu. Ya, karena enggak, kalau dia sudah mengatakan ya sudah, itu diterima karena dia yang punya susu. Iya. Iya, sudah diterima dia. Kenapa? Karena hal itu berkaitan dengan halal haramnya kemaluan. Ya. Jadi lebih baik salah daripada yang halal yang haram jadi halal. Lebih baik salah. Jadi kalau misalkan ada, itu terjadi saya lupa baca di sirah ya, gitu ya. Jadi ada suami istri menikah, lalu datang perempuan tergopoh-gopoh, kalian haram karena aku telah menyusui kalian berdua. Langsung fasakh, Bu. Wis gak digoleki sapa saksimu enggak wis. Ya, dengan ucapan itu pemilik susu. Ya, sudah, ya. Itu bisa membatalkan pernikahan. Nah, dan apa yang berlaku pada hukum nasab, maka itu berlaku pada hukum sepersusuan, kecuali waris ya, kecuali waris. Ya. Kecuali waris. Ya oleh anak susu kalau waris, Bu ya. Ini sempatan ada guyonan, ada umahat gitu ya. Karena mereka biasa podo duwe anak cilik-cilik podo gantianan nyusoni. Di tempat saya guru-guru itu ya, guru-guru ini podo duwe anak kabeh mau podo gantian nyusoni. Hati-hati, itu hitungan gitu ya. Hitungan catet sapa hae kok karo apa jenenge anake gitu. Oh, nek disone jadi anake ngene. Engko oleh warisan ya. Wong tak goleki lek ngono sing ibu susu sing sugih-sugih ngono. Oleh waris. Enggak ya, hanya hukum mahramiyah saja. Sama persis dengan ibu nasab. Ibu susu hukum mahramnya sama dengan ibu nasab. Persis sudah. Sudah cukup, Ibu? Jenenge posoan ya. Nggih kula ngajar ndek alum nggih jame berkurang. Iki nek berkurang bisa. Kita akhiri
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dalam bulan Ramadan ini, menerima puasa kita, salat kita, tilawah kita, dan semuanya menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.